Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Horor Dwibi. Oke, kembali lagi bersama aku. Dan di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang masih berbau pertumbalan ya teman-teman. Pertumbalan di sini ini agak sedikit berbeda karena di sini jenisnya itu satu keluarga yang melakukan pesugihan dengan jenis yang berbeda-beda. Pasti kalian penasaran kan pesugihan apa lagi yang bakal satu keluarga ini lakuin. Aku ingetin ya, ceritanya di sini agak sedikit panjang, jadi pastikan kalian gak ketinggalan sama part-partnya. Dan supaya kalian gak ketinggalan, terus support channel ini ya seperti biasa. Kalian sudah tahu sendiri dong caranya. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke sebuah cerita yang berjudul Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro. Jawa Barat 2011. Shadaqallahul Adzim. Namanya Mita. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama dengan salah seorang pamannya yang berada di Jawa Barat yang bernama Ustadz Hambali. Ustadz Hambali sendiri memiliki sebuah pesantren di sana dan kebetulan setelah kematian kedua orang tuanya, Mita diasuh oleh Ustadz Hambali bersama dengan istrinya. Mita menutup Al-Quran miliknya. Ia kemudian meletakkan kembali kitab suci tersebut di sebuah lemari khusus penyimpan Al-Quran. Tepat di pintu daun pintu telah berdiri pamannya yang bernama Ustadz Hambali. Mita? Iya Pak Le. Ada yang ingin Pak Le bicarakan sama kamu. Sebentar Pak Le, Mita lepas mukena dulu ya. Mita pun segera melepas mukenanya dan segera menggunakan hijab. Ia kemudian langsung keluar dari kamarnya untuk menemui Le Hambali yang sudah menunggunya di ruang tamu. Apa yang ingin Pak Le bicarakan? Begini, kamu yakin kamu ingin pergi ke daerah timur, tempat ayah kamu dilahirkan dan dikuburkan di sana? Iya Pak Le, Mita ingin ziarah sekaligus ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara bapak yang lain. Ustadz Hambali adalah adik dari Pak Darmo, ayah Mita. Semenjak Pak Darmo dan juga istrinya yaitu Ibu Asim meninggal dunia, Ustadz Hambali membawa Mita ke Jawa Barat untuk tinggal bersamanya di salah satu pesantren di sana. Tapi kamu belum pernah ke sana loh Mita. Apa nanti nggak nyasar? Pak Le takut kamu malah kenapa-napa di sana. Insya Allah aman Pak Le. Lagian juga Pak Le kan sering bilang ke Mita, segala sesuatu itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kita niatnya baik, insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga, ucap Mita saat mengingat kutipan-kutipan yang biasa Ustadz Hambali berikan kepada santri-santrinya. Bukan itu yang Pak Le khawatirkan. Sudah hampir belasan tahun kita gak pernah main ke sana. Dan mungkin seharusnya kita tidak harus ke sana, jelas Ustadz Hambali. Mita bingung mengapa Pak Le-nya sendiri seperti melarang Mita untuk mendatangi tempat tersebut. Bukankah saudara-saudaranya juga ada di sana? Tapi apa alasannya Pak Le? Tanya Mita. Pak Le gak bisa jelaskan dan kasih tahu Mita. Tapi kamu jangan ke sana, ucap Ustadz Hambali. Mita hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun seperti yang sudah terjadi. Pak Le-nya ini jarang sekali memberikan larangan kepada Mita. Namun teruntuk kepergiannya menuju ke desa tempat ayahnya dilahirkan sekaligus juga dikuburkan di sana, Pak Le-nya seperti tidak rela jika Mita harus berkunjung ke sana. Sekarang lebih baik kamu di sini saja, bantu ibu dan juga Pak Le buat ngajar-ngaji anak-anak di sini. Tapi Pak Le, Mita kangen bapak sama ibu. Mita,
Mita pengen datang ke kuburan bapak sama ibu, walau hanya memberikan Al-Fatihah di hadapan kuburan mereka berdua. Mita gak mau bapak dan ibu sedih di alam sana karena Mita gak datengin kuburan mereka. Ustadz Hambali tersentuh hatinya. Ia tahu Mita memang bukan anak kandungnya, tapi sudah dipastikan hubungan dan ikatan mereka sudah seperti layaknya sebuah keluarga. Baik nak, Pak Le istikharah dulu. Nanti jika sudah bulat dan diizinkan, Mita boleh berangkat ke sana ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Le. Sama-sama. Akhirnya Ustadz Hambali pun menuju ke sebuah kamar mandi untuk berwudu. Ia berencana untuk melakukan sholat istikharah dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan jalan atas keraguan yang sudah mengakar itu. Selesai wudu, Ustadz Hambali melaksanakan sholat 2 rakaat dan menenangkan semua pikirannya agar bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki dalam memutuskan keputusannya itu. Selesai sholat, Ustadz Hambali berzikir. Ia selalu menyebutkan nama Allah dalam bibirnya. Allah, Allah. Berkali-kali Ustadz Hambali menyebutkan nama Allah dalam zikirnya agar dirinya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berzikir, Ustadz Hambali mendengar suara langkah kaki dari luaran. Lalu tidak lama kemudian ada seseorang yang sudah berada di belakangnya. Allah, Allah. Ustadz Hambali tahu ada makhluk lain yang mendatanginya barusan. Ia berencana untuk memberikan sebuah pertanda khusus kepada dirinya terkait keraguan yang memenuhi hati dan pikirannya. Tidak lama kemudian, tepat di belakangnya, Ustadz Hambali mendengar suara orang mengucapkan kalimat yang sama seperti apa yang ia ucapkan sekarang. Allah, 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 Allah. Tubuh Ustadz Hambali merinding seketika di saat lantunan zikir yang berada di belakangnya terus-menerus menggema. Ternyata makhluk gaib yang berada di belakangnya itu ikut berzikir dengannya. Ustadz Hambali terus fokus melafalkan kalimat Allah sampai-sampai ia merasa jika di belakangnya sudah banyak jin muslim yang ikut berzikir kepadanya. Saat pikiran Ustadz Hambali sedang tertuju hanya kepada zikir, tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundaknya sembari mengatakan sesuatu tepat di telinganya. Ojo ragu, ikhlas nomita maring deso ampiri. Bruk. Ustadz Hambali langsung membuka kedua matanya. Ia kemudian segera melihat ke arah belakangnya dan ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Namun saat dirinya sedang berzikir, Ustadz Hambali sangat yakin ada banyak jin muslim yang mengikutinya. Mungkin ini petunjuk yang Allah berikan lewat makhluk ciptaannya. Alhamdulillah. Keesokan harinya, Ustadz Hambali bersama dengan istri dan 1 orang anaknya mengantarkan Mita ke sebuah terminal yang dekat dengan rumahnya. Mita, ini lokasinya. Nanti kamu harus ke rumah orang yang sudah tertulis di kertas ini. Ingat ya, kamu hanya Pak Le kasih waktu 1 minggu. Jika lebih dari hari itu, Pak Le akan menyusul kamu ke sana, ucap Ustadz Hambali. Siap Pak Le, Mita ngerti kok. Mbak Mita, jangan lama-lama ya, ucap Afan, anak satu-satunya dari Ustadz Hambali. Salim dulu ke Mbak Mita, ucap Ustadz Hambali kepada Afan. Mbak berangkat dulu ya Afan. Iya Mbak, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mita segera menaiki bis yang mengarah ke daerah timur. Tampaknya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang lama bagi Mita sendiri. Dalam hatinya, ia bersyukur bisa tinggal bersama dengan Ustadz Hambali dan juga keluarganya. Karena tanpa sadar, Ustadz Hambali telah menanamkan karakter baik yang kuat untuk dirinya sendiri. Selama dalam perjalanan berlangsung, Mita lebih banyak untuk membaca zikir dan sholawat seperti apa yang dipinta oleh Ustadz Hambali.
segala ajaran yang telah diberikan oleh Ustadz Hambali, Mita benar-benar melakukan dengan baik agar bisa menjadi pribadi yang baik juga. Singkat perjalanan, Mita dibangunkan oleh kondektur bis karena tertidur lelap akibat jarak perjalanan yang cukup jauh. Dia tidak sadar jika perjalanan sudah hampir sampai. "Mbak, turun di mana?" Suara dari kondektur bis itu benar-benar menggema hingga membangunkan Mita yang tertidur sedari tadi. Wajar saja, perjalanan menuju ke tempat pamannya cukup jauh. Apalagi saat itu banyak sekali perbaikan jalan yang berada di sekitaran daerah timur. "Aku turun di pinggir jembatan itu, Mas." "Oke." Bis pun akhirnya memperlambat laju kecepatannya. Tampaknya ada juga beberapa penumpang yang ikut turun di tempat yang sama seperti Mita. Kini Mita akan menuju ke tempat desa ayahnya yang dilahirkan, yang berada di daerah timur yang kental akan tradisi dan adat istiadat yang masih dipegang erat sampai sekarang. Mita yang turun bersama beberapa penumpang sempat bertanya-tanya tentang lokasi yang ia cari. Tampaknya juga beberapa tukang becak yang berdatangan untuk menawarkan tumpangan dengan harga yang masih sangat murah. "Mbak, mau kemana?" tanya salah satu tukang becak kepada Mita. "Anu Pak, sebenarnya rumah paman saya sudah dekat di sekitaran desa ini, tapi saya tidak tahu betul terkait tempatnya. Mungkin Bapak mengenali lokasinya," ucap Mita. "Oh begitu, kalau boleh tahu siapa nama pamannya dan sebagai apa di desa tersebut?" Mita pun segera mengeluarkan secari kertas yang menjadi sebuah petunjuk dari paman yang berada di daerah Jawa Barat tersebut. "Desa Ampiri, namanya Bapak Hendro, bos beras desa." "Pak Hendro? Iya, Bapak kenal?" Entah mengapa, raut wajah dari tukang becak tersebut tampak berubah dengan seketika. Yang awalnya tampak ceria, kini wajahnya berubah menjadi raut wajah penuh ketakutan. Iya Mbak, saya kenal." "Oh alah, kalau begitu tolong antarkan saya ya Pak ke tempat Pak Hendro," ucap Mita. Tukang becak itu hanya mengangguk. Ia pun mempersilahkan kepada Mita untuk menaiki becaknya. Desa Ampiri, desa yang dipenuhi dengan sawah, dan rata-rata penduduk di desa sana memang menjadi seorang petani. Desa ini benar-benar terkenal sangat subur dan penghasil beras tertinggi di wilayah Jawa Timur. Salah satu paman Mita yang bernama Pak Hendro adalah orang yang terkemuka di desa Ampiri tersebut. Bisa dibilang, Pak Hendro merupakan bos beras dan memiliki banyak ladang sawah, hingga ditunjuk sebagai koordinator masalah suplai beras ke berbagai tempat yang ada di wilayah Pulau Jawa. Selama dalam perjalanan, Mita melihat sekitaran desa yang penuh dengan sawah. Ia juga melihat beberapa petani sedang membajak sawah karena masa tanam telah tiba. "Wir, siapa itu?" teriak salah seorang petani dari kejauhan saat mendapati Mita sedang menaiki becak miliknya kepada tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir itu. "Saudaranya Kang Hendro," jawab tukang becak tersebut. Mita langsung menatap ke arah petani itu. Lalu ia tersenyum sebagai tanda penghormatan kepada petani tersebut. Namun bukannya dibalas dengan senyuman, justru petani itu merasa panik dengan hadirnya Mita yang memasuki desanya. Ia kemudian berlari sembari meneriakkan nama Wir beberapa kali. Wir, tunggu nih aku orang rampung." Namun tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir itu terus mengayuh becaknya dan berusaha menghindari ajakan komunikasi dari petani tersebut. "Pak, kok nggak berhenti dulu? Kasihan itu petaninya ngejar kita sampai susah payah," jelas Mita kepada tukang becak tersebut. "Biarin aja Mbak, di desa ini
Orangnya kepoan semua. Jadi kalau ada penduduk asing yang masuk ke desa ini, pasti diwawancara habis-habisan. Jelas tukang becak tersebut. Oh, begitu ya? Tukang becak itu terus mempercepat lajunya agar petani yang memanggil namanya bisa tertinggal jauh. Namun, dari kejauhan, petani itu berteriak dengan kencang. "Wir, jangan dibawa ke Kang Hendro." Tiba-tiba, ban becak yang ditumpangi oleh Mita oleng dengan sendirinya karena menginjak sesuatu. Mita sempat panik saat becak itu ingin mengarah ke sawah salah satu warga desa. Namun, karena sudah berpengalaman, becak tersebut akhirnya bisa dikendalikan dengan baik. Tukang becak itu pun menghentikan becaknya di pinggir jalan. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja dilindas olehnya barusan. "Pak, ada apa?" Tukang becak itu berjalan perlahan ke sebuah jalan yang sudah dilewatinya. Ia melihat seekor ular yang tidak terlalu besar, sudah mati terlindas akibat laju becaknya tersebut. Mita pun segera turun dari becak tersebut. Ia kemudian melihat tukang becak tersebut sedang mengangkat tubuh ular yang sudah mati. "Pak, itu ular." "Kodok, Neng." "Ya udah jelas ini ular toh ya." Mita pun mendekati tukang becak tersebut. Ia tidak menyangka jika ada ular yang melintas ke jalan dan becak yang ditumpanginya melindas ular tersebut hingga mati. Tukang becak tersebut segera membuang ular itu ke semak belukar yang ada di pinggiran jalan. "Pak, aman kan?" tanya Mita. Tukang becak tersebut masih melihat seorang petani yang masih mengejarnya. Ia kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya kepada petani tersebut seperti memberi isyarat tertentu. Petani yang berada di kejauhan memberikan jawaban dengan menempelkan tangan kanannya ke kepala sebagai pertanda ada sesuatu yang akan terjadi setelah tukang becak tersebut melindas seekor ular hingga mati. "Kataku juga apa, jangan dibawa ke sana," teriak petani itu. Mita kebingungan, sebenarnya apa yang sudah terjadi dan mengapa dirinya tidak mengerti sama sekali terkait apa yang diucapkan oleh petani tersebut kepada tukang becak itu. "Pak, ada apa ya?" tanya Mita. "Mbak, saya boleh tanya?" tanya tukang becak itu kepada Mita. "Boleh, Pak." "Sebelum kita lanjut, aku mau tanya, Mbak ini saudara aslinya Kang Hendro? Siapa kedua orang tua Mbak?" Mita pun merasa aneh, mengapa orang ini sangat ingin tahu terkait dirinya dan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. "Saya saudara asli Kang Hendro. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Namanya Pak Darmo dan Ibu Asi. Saya tinggal bersama dengan adik bapak saya yang bernama Ustadz Hambali di Jawa Barat." "Kenapa gitu?" tanya Mita. Tukang becak tersebut menelan ludahnya sendiri. Ia tidak percaya jika Mita benar-benar saudara asli dari Kang Hendro. "Pak?" tanya Mita sembari mengarahkan tangannya ke wajah tukang becak tersebut. Iya Mbak, ada apa?" Tukang becak tersebut tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Mita dengan tatapan yang aneh. "Pak, ini masih jauh nggak?" tanya Mita. Iya Mbak, bentar lagi kok." "Ya, ayo berangkat Pak." Akhirnya tukang becak itu membawa Mita menuju ke sebuah tempat Pak Hendro. Walaupun dari raut wajahnya masih tersimpan rasa takut yang begitu dalam. Setibanya di rumah Pak Hendro, tukang becak itu menghentikan becaknya. Ia tidak maju lebih jauh sampai benar-benar tepat di hadapan rumah Pak Hendro. "Mbak, sampai sini saja ya." "Oh iya Pak, ini uangnya." Mbak, kenapa Pak? Jangan kasih tahu ya kalau saya yang anterin Mbaknya sampai sini." "Kenapa emangnya?" "Gak apa-apa Mbak."
Tukang becak tersebut akhirnya pergi meninggalkan Mita sendirian di dekat sebuah pohon yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh dengan rumah Pak Hendro. Perlahan, Mita pun melangkah menuju ke rumah Pak Hendro. Dia memberanikan diri untuk ke tempat pamannya hanya untuk mengetahui teka-teki kematian kedua orang tuanya yang sampai detik ini belum diketahui penyebabnya. Assalamualaikum, Pak, Bu. Mita datang ke desa Ampiri, desa tempat ayah lahir katanya. Di situ banyak saudara bapak, siapa tahu Mita bisa mengetahui penyebab kematian dari ibu dan juga bapak. Perlahan, Mita pun memberanikan diri untuk menuju ke salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah dari bos beras. Desa Ampiri atau yang dikenal dengan nama Kang Hendro. Mita mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, ucap salam Mita sembari memperhatikan sekitaran rumah pamannya. Tampak dengan jelas raut wajah para warga yang melihat seorang pendatang yang mendatangi desa Ampiri. Mereka seperti tidak menyukai dengan kehadiran Mita. Mita sendiri tidak tahu mengapa raut wajah para warga menampakkan raut wajah yang kurang mengenakan. Tidak berselang lama, pintu terbuka dan keluarlah seorang wanita berusia 18 tahun yang perkiraan umurnya sama seperti dengan Mita. Waalaikumsalam, cari siapa ya Mbak? Ucap wanita tersebut. Anu Mbak, saya cari Pak Hendro. Pak Hendro? Mbak, siapanya Pak Hendro ya? Saya saudaranya. Wanita itu hanya tersenyum. Ia kemudian langsung menutup pintu dan menyuruh Mita untuk segera pergi dari rumah. Mbak, jangan ditutup, saya mesti bertemu dengan Pak Hendro, ucap Mita sembari menggedor-gedor pintu. Wanita tersebut membuka kembali pintunya. Mbak, kalau butuh dana bantuan, ke kepala desa aja. Kami sering kok ngasih ke sana tiap bulannya, ucap wanita itu. Maaf Mbak, saya bukannya mau minta bantuan. Saya mau bertemu dengan Pak Hendro. Dia adalah Pak Des saya. Tidak lama kemudian, orang yang disebut-sebut sebagai Pak Hendro keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke depan rumah. Ada apa Dek? Tanya Pak Hendro. Ini Pak, ada perempuan yang kok ngaku sebagai ponakan Bapak, ucap perempuan parubaya itu yang ternyata adalah anak dari Pak Hendro sendiri. Kamu siapa? Tanya Pak Hendro. Mita langsung mengarahkan tangannya dan menyalami tangan Pak Hendro. Saya Mita Pak, anak dari Pak Darmo dan Bu Asih. Saya datang ke sini karena pengen ketemu Bapak. Mita, ini kamu? Iya Pak. Astaga, sudah besar sekali kamu nak. Mari masuk. Mita pun segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan anak dari Pak Hendro sendiri, ia merasa kebingungan dengan tingkah ayah yang tidak jelas sama sekali. Silakan duduk sebentar ya. Bu, Ibu. Tidak lama kemudian keluarlah istri dari Pak Hendro. Iya Pak, ini Mita Bu, anak dari Darmo dan Asih. Mita? Tanya istri Pak Hendro. Iya Bu, saya Mita. Astaga, kamu sudah besar banget. Kamu sendirian kesininya? Tanya istri Pak Hendro. Iya Bu, sendirian. Turun di mana? Di jembatan sebelum masuk desa. Masuk desanya jalan kaki, pakai becak Bu. Istri Pak Hendro segera menatap wajah Pak Hendro. Pak? Iya Bu, Bapak paham. Oh iya Mita, namaku Gusti. Mita boleh memanggil Bude dengan panggilan Bude Gusti ya? Siap Bude Gusti. Nah kalau yang ini anak Bude, namanya Dita. Mita langsung mengarahkan senyumnya kepada Dita. Namun Dita yang terlihat sangat cuek, benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya tersebut. Dita, gak boleh gitu. Kalau disenyumin balik sama orang, kamu senyum balik biar sopan. Iya Bu,
ucap Dita sambil tersenyum ke arah Mita walaupun sedikit terpaksa. Oh iya, nanti Mita tidurnya sama Dita dulu ya. Besok Mita bisa pakai kamar yang belakang. Iya Bu, terima kasih. Ya udah, Mita langsung istirahat aja ya, ucap Bude Gusti kepada Mita. Nggih Bu. Dita pun langsung mengantarkan Mita ke kamarnya sembari membawa barang-barang yang tidak sedikit. Dita pun membantu Mita untuk membawa barang-barang tersebut. Tepat di dalam kamar Dita, Mita langsung melihat banyak sekali poster-poster foto model yang disukai oleh Dita. Memang Dita ini anaknya suka style dan bergaya. Jadi dia terkadang meniru artis-artis yang sekiranya cantik menurutnya. Mit, kamu kok berani sih kesini sendirian? Ucap Dita kepada Mita. Alhamdulillah Mbak, semuanya aman-aman saja karena kebetulan mau ziarah sekaligus silaturahmi. Jadi semuanya dilancarkan. Oh begitu, yaudah kamu istirahat aja Mit. Nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Iya Mbak. Malam harinya setelah Mita selesai melaksanakan sholat isya, ia menetap berkeinginan untuk melihat luaran rumah warga. Namun saat dirinya ingin membuka pintu, tiba-tiba Dita melarangnya. Jangan keluar sehabis isya ya Mit. Kenapa emangnya? Nanti ada lampor. Lampor itu apa? Keranda terbang. Kamu gak tahu tentang lampor ya? Di tempatku gak ada tuh. Dita mendekati Mita yang tengah berdiri di depan pintu. Desa ini masih mempercayai hal-hal mistik. Makanya aku sendiri gak betah tinggal di sini. Tapi kalau dibilang aneh juga ada. Tiap malam ada aja kasus orang kehilangan. Kata bapak sih gara-gara dibawa lampor. Emang karena apa? Pesugihan. Mita terkejut mendengar jawaban dari Dita yang langsung mengarah kepada pesugihan. Astagfirullah, di desa ini masih banyak yang melakukan pesugihan. Shh, jangan keras-keras. Kenapa emangnya Mbak? Desa ini masih banyak yang melakukan hal semacam itu. Apalagi kamu pendatang, kamu bisa saja dijadiin tumbal. Innalillahi, jangan begitu Mbak. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara berisik di luaran. Suara apa itu, Dit? Dita yang menyadari kalau suara itu adalah suara yang berasal dari sosok lampor. Ia pun segera menarik tangan Mita untuk masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah ranjang agar tidak diambil oleh lampor. Kenapa harus mesti bersembunyi di bawah ranjang? Tanya Mita. Orang sini percaya agar gak digondol lampor. Suara lampor masih terdengar jelas. Sepertinya lampor tersebut sedang mencari targetnya untuk dijadikan tumbal. Tidak lama kemudian suaranya langsung menghilang. Dita pun langsung menyuruh Mita untuk beristirahat. Syukurlah sudah lewat. Lampornya gak bakal balik lagi kan? Tanya Mita. Lampor hanya melewati rumah yang bukan targetnya hanya sekali. Jadi setelah menghilang, lampor itu tidak akan kesini lagi. Mita memahami hal itu, namun yang membuat dirinya tidak habis pikir adalah ternyata desa yang sekarang ia tempati adalah desa yang memiliki mitos yang sangat mengerikan. Dan benar saja, keesokan harinya terdengar rumor yang mengerikan yang beredar sangat cepat di warga sekitar. Ada salah seorang warga yang ditemukan tewas di dekat sungai. Katanya orang tersebut ketika malam hari menghilang secara misterius. Warga percaya bahwa orang itu adalah target dari lampor yang semalam mengelilingi desa. Setelah diselidiki, ternyata korban yang meninggal dunia akibat digondol lampor adalah tukang becak yang mengantarkan Mita menuju ke rumah Pak Hendro.